Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus kampung dan pengurus menasa masjid yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Maghrib yang dimuliakan Allah, di pertemuan kita yang lalu kita sedang membahas tentang adab as-safar, adab di dalam perjalanan. Kita sudah bahas di antaranya jangan bersafar untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kalau melakukan safar tidak ada unsur maksiat. Karena yang paling berbahaya ketika kita dicabut nyawa kita di tengah perjalanan dalam keadaan berniat melakukan maksiat, walaupun kecil maksiat itu. Nah, kemudian di antara yang sudah kita bahas yaitu sebelum melakukan safar hendaknya seseorang melepaskan urusannya dengan manusia, baik berupa hutang, rasa sakit hati, atau kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang, apapun bentuknya. Sebelum safar, lepaskanlah. Ada orang yang tidak peduli di masalah ini, naik haji tapi hutang tertinggal di belakang. Kalau dia meninggal di masa hajinya, itu adalah salah satu meninggal yang baik sebenarnya. Bahkan saking mulianya Rasulullah mengatakan orang yang meninggal di waktu ihram diurus dengan mengkafankan jenazah dengan kain ihramnya, dan dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan pakaian ihramnya, untuk mengistimewakan orang-orang yang meninggal sedang pelaksanaan ihram. Tapi semua itu bisa tertahan, semua kebaikan itu bisa tertahan selama belum menyelesaikan hutang. Jangankan naik haji, orang syahid saja, semua syahid diampunkan dosa kecuali yang masih tersisa hutang. Orang syahid bisa diampunkan dosa kecuali yang masih tersisa hutang. Makanya sebelum berangkat melakukan perjalanan jauh, bayar hutang ini. Ini kadang-kadang kita bayar hutang tak mau. Isi minyak mobil sekali isi kadang-kadang sampai 500 ribu. Sanggup bayar hutang orang sudah bertahun-tahun cuma 499 ribu. Nggak sanggup. Hanya bayar-bayar. Peng motor, pegat spion motor, kemudian buat ini, macam model sanggup. Nah, disinilah kezaliman. Jadi sebelum safar, sekali lagi, safar itu adalah perjalanan panjang yang menyebabkan dibolehkannya salat rukhsah, dibolehkan terjadinya rukhsah. Boleh salat qasar, boleh salat jama', kalau puasa boleh buka. Berarti kalau disebut safar, perjalanannya melebihi 16 farsakh, yaitu sekitar 89 atau 90 km. Ini kalau sudah berjalan jauh, segeralah tunaikan urusan dengan manusia. Dengan hewan juga begitu. Kita sudah sebutkan yang lalu, yang mau naik haji, pergi jauh, mungkin bisa kembali, bisa tidak, maka jangan sampai hewan meninggal di rumah kita yang hewan itu kita pelihara. Karena Rasulullah pernah menjamin neraka kepada seorang perempuan yang memelihara kucing lalu kemudian tidak memberi makan. Mati kucing itu dalam peliharaannya, kata Rasulullah, hiya finnar, perempuan itu dalam neraka. Padahal kucing itu kalau dilepaskan bisa cari makan sendiri. Makanya yang mau naik haji, lepaskan.
burung-burung juk pada tangga, atau kucing-kucing bayi anggora atau apa saja lepaskan. Kalau enggak mau dilepaskan, suruh orang jaga, sewa orang untuk menjaga. Begitu sebelum melakukan perjalanan. Baik, adab berikutnya, adamu safaril mar'ah min ghairi mahram. Tidak dibolehkan perempuan berjalan tanpa ditemani oleh mahramnya. Jadi enggak boleh sebenarnya seorang perempuan melakukan safar, perjalanan melebihi 89 km tanpa ditemani mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, kata Rasulullah, la yahillu li imra'atin an tu'mina billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau dia percaya kepada janji Allah dan dia percaya kepada pembalasan hari akhir, maka tidak halal baginya. Apa yang tidak halal? Tusafiru, melakukan safar masirata yaumin wa lailah, yang jauhnya perjalanan itu adalah perjalanan sehari semalam, illa ma'a zi mahramin minha, kecuali ditemani oleh mahramnya. Jadi perjalanan sehari semalam itu dulu ukurannya dengan kuda. Kalau dengan kuda ya sekitaran di atas 90 km. Ada yang dulu jalan kaki. Tapi kalau sekarang dengan mobil itu bisa hanya beberapa jam saja selesai. Itu perbandingan bahasa Nabi dulu. Perempuan yang berjalan kira-kira jaraknya sehari semalam, kalau jalan kaki dia sehari semalam. Dari sini ke Sigli kalau jalan kaki sehari semalam. Itu pun hana piu-piu. Nah, itu bisa sampai sehari semalam. Hari ini ditempuh dengan mudah karena punya teknologi. Tidak boleh perempuan berjalan tanpa mahram, harus ada mahramnya. Nah, jadi ini kesepakatan para ulama, sepakat semuanya bahwa berdosa dan perjalanan itu dianggap perjalanan maksiat, walaupun kita tidak melakukan maksiat. Saya sudah beri contoh minggu yang lalu, seorang perempuan berjalan jemput anak pesantren di Banda Aceh, bisa nyetir, bawa mobil sendiri, nggak ada maksiat, tidak ada selingkuhan, tidak ada rencana maksiat, tidak ada. Perempuan ini memang tidak bermaksiat, tapi tipe perjalanannya disebut tipe perjalanan maksiat. Kenapa? Karena melawan syariat, yaitu tidak ditemani oleh mahram. Kalau begitu, semua tipe perjalanan maksiat tidak berlaku keringanan dari Allah. Maka perempuan yang begini dalam perjalanan tidak boleh melakukan salat qasar, tidak boleh menjamak salatnya. Kalau puasa Ramadan tidak boleh buka. Jadi bagaimana caranya? Turun di masjid atau turun di mana dia bisa turun, salat di dalam waktu, kemudian 4 rakaat sempurna kalau zuhur. Karena seharusnya orang dalam musafir boleh pilih qasar atau ingin menjamak salatnya. Tapi tidak boleh bagi mereka yang terindikasi ada tipe perjalanan maksiat. Salah satunya tidak ditemani mahram. Apalagi tidak ditemani mahram, tapi ditemani oleh orang yang bukan mahram. Istri kita kerja sekretaris di kantor, ditemani oleh bosnya, berdua dengan bos jauh Medan. Masya Allah, ini bukan lagi tipe perjalanannya yang maksiat, memang pelakunya langsung maksiat. Tak bercanda-canda dengan bos, lama-lama syaitan menghiasi. Karena Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna ahadukum ma'a ghairi zi mahram, janganlah engkau berdua-duaan dengan orang yang bukan mahrammu, illa wasalisuha asyaitan. Dipastikan yang ketiganya pasti syaitan. Jadi hadir syaitan. Apa yang dia buat? Dihiasi. Jadi nampaknya bos ini lebih ganteng, padahal suaminya 10 kali lipat lebih ganteng daripada bos ini. Dibuat lebih ganteng, apalagi pergi baru selesai ribut sama suami. Lihat bos bicara dengan bahasa lembut, karena bos biasanya lembut-lembut, menyoka sekretaris lembut-lembut, menyoka indang roh yang hana lembut. Nah, itu bicara baik segala macam, udah dihiasi. Nah, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Makanya
berhati-hati pergi tanpa mahram. Nah, mahram ini mahram apa? Yang boleh menemani ini adalah mahram muabbad, bukan mahram muakkad. Mahram muabbad, mahram yang dihukumi selama-lama. Contohnya ayah kandung, atau mertua. Mertua muabbad. Mertua itu walaupun sudah cerai dengan anaknya, tetap mertua itu selama-lama mahram. Oh, kita punya isteri sampai 10 orang, cerai kahwin, maka kita punya mertua 10 orang selama-lama. Mertua itu muabbad, bukan muakkad. Bolehkah buka jilbab di depan mertua? Boleh. Tapi lihat mertua. Kalau mertuanya model tipe bandot, sebaiknya jangan. Menyukum juga. Karena mahram muabbad itu boleh buka jilbab, boleh salaman, boleh. Sampai dibahas dalam hukum fikih, cipika-cipiki pun boleh. Datang cium tangan mertua, cium kening boleh. Tapi lihat tipe mertua. Lihat tipe mertua. Baik galak-galak menantu ni mertua kang lain. Nah, jadi boleh perginya dengan siapa? Mahram yang selama-lama, ayah kandung atau saudara kandung atau paman, jadi atau keponakan atau saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan muabbad, selama-lama mahram. Tidak boleh yang muakkad. Pergi bolehkah berdua perempuan dengan adik ipar? Tidak boleh. Oh, kan adik itu kan adik suami. Betul, tapi adik ipar itu bukan muabbad, muakkad. Begitu meninggal abangnya atau abangnya bercerai dengan kita, langsung hilang mahramnya. Makanya tetap tidak dibolehkan membuka jilbab di depan adik ipar, karena itu bukan mahram selama-lama. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab Syafi'iyah, itu yang bersentuhan setelah wudu, yang batal, yang tidak batal itu cuma bersentuhan dengan mahram muabbad, tidak batal. Habis wudu seorang perempuan bersentuhan dengan ayah mertuanya, batalkah? Tidak, muabbad. Bersentuhan dengan saudara sepersusuannya, tidak batal. Tapi bersentuhan dengan yang muakkad, yang sementara, batal. Silakan buka kitab Fiqh Islami wa Adilatu waktu menerangkan tentang mazhab Syafi'i dalam urusan batalkan wudu. Jadi habis wudu kakak ipar bersentuhan dengan adik ipar, batal. Dengan mertua tidak batal. Dengan keponakan istri batal. Karena istri tidak boleh digabungkan dengan keponakannya sekaligus. Meninggal istri, bolehkah menikah dengan keponakan istri? Boleh. Syaratnya tidak boleh dikumpulkan sekaligus dua. Ini muakkad. Jadi ini perempuan berjalan juga begitu. Jadi baru sah dan berlaku semua keringanan yang Allah beri. Boleh solat jamak, boleh qasar, macam-macam. Boleh buka puasa kalau dia tidak sanggup. Itu apabila dia ditemani oleh mahram muabbad yang selama-lama. Nah, cuma begini, ada satu pandangan dari mazhab Malik dan Syafi'i, kalau perjalanan itu wajib dilakukan, seperti haji. Haji itu wajib dilakukan bagi yang sudah mampu. Suami mampu, suami wajib. Isteri mampu, isteri wajib. Kalau dikembangkan pertanyaan, wajibkah suami menghajikan istrinya? Jadi ini suami punya uang, Pak. Isteri enggak punya uang, ibu rumah tangga. Mahar pun sudah habis. Sudah dia beli pot bunga, sudah dia beli erak bunga. Alih pupu ke geblo-gero ke. Habis peng. Kerja enggak ada, tidak ada apa-apa. Suami punya uang. Begitu suami punya uang, ada uang untuk ditinggalkan ke keluarga dan segala macam, suami sudah kena wajib haji. Sehat badan, aman di jalan, punya uang untuk ditinggalkan, punya uang dalam perjalanan, wajib haji. Yang jadi pertanyaan, apakah suami wajib menghajikan istrinya atau tidak? Nah, ini sebahagian istri mengira wajib, padahal tidak. Karena yang terkena kewajiban mampu hanya suami. Kapan istri wajib haji? Ketika dia mampu. Jadi kalau istri PNS itu lebih cepat kena kewajiban. Kenapa? Dia tidak ada kewajiban nafkah. Tok peng 2,5 juta, tambah wang tunjangan, ditunjang sana, ditunjang sini, lalu tambah gede-gede kena semuanya dapat 3,5 juta.
per bulan bagi seorang isteri, itu hitungannya sempurna karena dia tidak ada potong wang nafkah. Karena isteri tidak wajib nafkah, maka isteri lebih cepat terkena kewajiban haji daripada suami. Suami potong wang nafkah, memang gaji 6 juta tapi wang belanja habis 4 juta, bayar listrik naik, BBM naik jam 2 malam, kemudian macam-macam naik, Pak. Corona naik. Jadi hal-hal begini tidak ada saling hubungan. Nah, ternyata ada suami menghajikan isteri atau isteri menghajikan suami. Ini sebuah keberuntungan. Beruntunglah suami yang mendapatkan isteri mau menghajikan dirinya. Beruntunglah isteri yang mendapatkan suami mau menghajikan istrinya. Hanya keberuntungan. Cukup good kan? Baik sekali suami mau memberikan hartanya untuk menghajikan isteri. Itu baik sekali. Maka ibu-ibu kalau sudah dihajikan oleh suami, ingat-ingatlah kebaikannya. Suami kalau dihajikan oleh istrinya lebih harus banyak-banyak mengingat istrinya. Ini pulang haji cerai, aneh. Kalau kepa haji leurinau, wah haji cerai. Ini aneh. Jadi Bapak Ibu maka Allah, kalau itu perjalanan wajib seperti haji, suami sudah meninggal, istri harus berangkat haji karena sudah terkena kewajiban. Tidak ada mahram, suami sudah meninggal, mungkin mertua tidak ada, ayah tidak ada, adik-adik pun tidak ada, beliau cuma sendiri, kan? Nah, di saat seperti itu, begitu tidak ada mahram yang bisa dia dapatkan, berkata mazhab Syafi'i dan mazhab Malik, alternatifnya, pilihannya adalah digantikan, boleh digantikan oleh sekelompok perempuan yang siqat, sekelompok perempuan yang terpercaya. Jadi terpercaya itu apa maksudnya? Yang menemani dia di jalan, itu ada sekelompok perempuan yang orangnya dijamin baik-baik, ya, kemudian bisa saling menasihati. Jadi berjalan itu dianggap pengganti mahram, boleh. Jadi kalau misal pergi dari sini pergi ke Medan mau rekreasi, memang ada sesama guru-guru, suami nggak pergi, semuanya sama perempuan, sesama guru-guru. Okey, baik, ada sekelompok perempuan. Pertanyaannya siqat atau tidak, terpercaya atau tidak? Mungkin sama-sama genit ke? Mungkin sesama ibu-ibu hebring, sesama orang moho dalam mobil nyanyi rame-rame karaoke, ini tidak dianggap. Tetap perjalanan itu disebut perjalanan maksiat. Kenapa Allah buat seperti ini hukum untuk perempuan? Karena mulianya seorang perempuan, karena menjaga kehormatan perempuan, agar tidak mudah-mudah keluar sendiri sehingga diganggu oleh orang-orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya iman. Jadi betul-betul perempuan ini mutiara di sisi Allah, dijaga habis-habisan sampai enggak dikasih keluar kecuali ditemani oleh mahramnya. Adab berikutnya, istizanul walidain. Bagi mereka yang masih punya orang tua dan masih bersangkutan hidup dengan orang tuanya, maka wajib baginya sebelum melakukan safar untuk memohon izin daripada kedua orang tuanya. Jadi dia masih bersangkutan dengan orang tua, baik urusan nafkah, tempat tinggal, atau orang tuanya membutuhkan dia, wajib minta izin kalau ingin melakukan safar. Jangankan safar, dalam sebuah arena perang yang laki-laki wajib mengikuti untuk berjihad, kalau ada orang tua yang masih membutuhkan orang ini, maka Rasulullah segera membatalkan perjalanan perang orang ini. Jadi Rasulullah kalau datang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berperang. Rasulullah pertanyaannya, ahayyun walidaka? Kedua orang tuamu masih hidup? Masih. Mereka sudah tua? Ya. Mereka butuh kamu? Butuh. So Rasulullah mengatakan, jangan ikut perang, berjihadlah kepada ayah ibumu. Jadi perang saja tidak diizinkan oleh Rasulullah, apalagi hanya sekedar melakukan safar. Jadi kalau kita masih punya orang tua stroke, tidak ada anak lain, tidak ada yang mewakili kita, kita tidak bisa sewa orang untuk jaga dia, kalau mulutnya mengatakan baik kaja, haina, kita mau pergi jauh, jangan pergi nak, dia tidak kasih izin, siapa mau lihat mamak ni, apalagi nanti kalau mamak meninggal tiba-tiba enggak ada orang, ya, mamak butuh. Kalau sudah keluar kalimat-kalimat itu, yang kita tahu enggak ada yang mengganti, ada dehana, ka dehana, tidak ada, maka sebaiknya batalkan perjalanan. Walaupun perjalanan itu bisa mengeluarkan uang banyak untuk kita, batalkan, karena ridha orang tua di atas segala-galanya. Ridha orang tua adalah jalan menuju surga Allah SWT.
Jadi ini jangan, banyak orang hari ini kadang-kadang tidak minta izin kepada orang tua, kecuali kita sudah lepas dari orang tua. Misal beliau di kampung, tinggal mungkin beliau di Lamno, kita tinggal di Semami, kita sudah nikah, mau pergi ke Medan, perlukah telefon mak lunja abuh Medan, apa hubungankah ke Medan ngejak ngelung aja. Beliau di kampung misal sendiri tinggal, itu tidak wajib mohon izin. Tapi kalau dia tinggal bersama kita atau dia membutuhkan kita, maka mintalah izin kepada orang tua sebelum melakukan perjalanan. Wa kadzalika istizanul 'abdi li sayyidihi. Begitu juga sama derajatnya seorang budak wajib minta izin kepada sayyidnya, kepada tuannya. Ini sama. Jadi kita minta izin orang tua sama posisinya seperti budak memohon izin kepada majikannya. Begitu mulianya orang tua dalam pandangan Islam. Wa kadzalika istizanul mar'ah li zawjiha 'ala an takuna musafirah ma'a mahramin laha. Begitu juga seorang isteri wajib minta izin daripada suaminya untuk berjalan dan dipastikan ada mahram bersamanya selain suami tentunya, apakah pergi dengan adik kandung, tapi tetap minta izin suami. Seorang perempuan dianggap nusyud dalam fikih kalau berani keluar dari rumah tanpa izin suami, yang sifatnya tidak kembali. Tapi kalau keluar ke pasar impres tidak mengapa. Jadi jangan sampai setiap kali belanja ni izin dong belanja. Kata suami, hang ko izin kami tabu gero ke ngani. Masak gero ke misalkan begitu. Yang diwajibkan minta izin perjalanan panjang. Jadi kalau perjalanan ngantar anak hari-hari bolak-balik terus suami itu tidak perlu sampai-sampai lagi izin. Izin ini wajib. Kalau dia berani pergi pulang ke rumah orang tua, ni pagi ribut sama suami. Bengah karu rumah. Kamu trom-trom hinan ka tepupo pelafon-pelafon karela. Ribut, tiba-tiba isteri lari ke kampung padahal suami enggak ngusir. Tidak diusir oleh suami. Pergi pulang kampung diam-diam, tidak ada izin. Suami enggak ngusir dan tidak ada kezaliman, cuma ribut biasa. Berbeda kalau ada kezaliman, misal enggak dikasih nafkah lagi, itu kezaliman. Atau dipukulnya rutin, najat walpoh. Itu kezaliman. Tapi kalau ribut biasa saja, cuma ribut mulut begitu saja, tiba-tiba lari, pulang suami kerja enggak ada lagi isteri, udah lari. Ini isteri ini dianggap nusyud. Kalau diceraikan, maka dari awal perceraian tidak ada nafkah. Berbeda dengan cerai yang tidak ada, yang tidak nusyud, itu tetap wajib nafkah selama masa iddah sampai habis masa iddah. Isteri nusyud itu dosa besar. Perceraian sebenarnya tidak menimbulkan dosa, karena itu jalan keluar. Tapi kalau diceraikan karena nusyud, maka istri ini dosa besar. Jadi enggak boleh berjalan. Suami wajibkah minta izin ke istri? Tidak wajib. Cuma suami yang saleh memberitahu istri, "Nyok aku jak be, hone jak abang, bak rumah tidak ada." Kata dia. Wajib itu memberitahu, tapi memberitahunya menyakitkan hati. Yang lagi-laginya akan baik bidang, ya. Tapi suami soleh itu selalu koordinasi dengan isteri. Ini saya pulang ya, atau saya tidak pulang, atau begini. Dia kasih tahu. Itu suami soleh. Jadi jangan hilang begitu saja isteri sampai pening memikirkan apakah tertabrak atau sudah kena corona atau apa saja. Itu jangan sampai begitu. Jadi jangan buat susah isteri kita. Ya. Sebagaimana Allah tuntut isteri berbuat baik ke kita, begitulah Allah menuntut kita berbuat baik kepada isteri kita. Baik. Berikutnya, adab berikutnya al-wasiyah. Sebelum melakukan perjalanan, maka hendaknya seseorang membiasakan memberi wasiat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma haqqu mri'in muslim lahu syai' yusa fihi." Ya. Seseorang muslim hendaknya dalam keadaan selalu memberi wasiat. Yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubah indahu. Seseorang jangan sampai terlewatkan 2 hari dan dia belum menulis wasiat. Artinya seharusnya dalam 2 hari dia sudah ada wasiat yang dia persiapkan. Jangan sampai kita tidur malam 2 malam terselang tidak ada wasiat. Maka wasiat itu penting. Luqman Al-Hakim dicatat namanya dalam Al-Quran, bahkan ditulis menjadi nama surat. Kelebihannya apa? Wasiatnya kepada anaknya. Jadi wasiat itu ada 2. Ada wasiat iman,
Wasiat urusan iman, urusan ibadah, ada wasiat urusan harta. Orang mikir yang banyak urusan harta. Luqman Al-Hakim tidak pernah mewasiatkan harta. Dalam surah Luqman, wasiat Luqman semuanya wasiat iman. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan syirik kepada Allah, inna syirka la dzulmun anim. Ya bunayya, terus-terusan dia mengatakan jangan palingkan wajahmu, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Jangan, kalau engkau berhadapan dengan orang, jangan palingkan pipimu, maksudnya jangan buang wajahmu. Ini hari ini orang banyak durhaka kepada orang lain. Orang lain sedang bicara, dia main HP. Padahal Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, kalau orang sedang bicara jangan palingkan wajahmu. Nya urus berkhabar je ngapi keroi. Ya. PUBG dia main. Apa enggak di pub sama orang itu nanti? Kehek aku pegang khabar ikah nak dengar kamu. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala wasiat penting. Wasiat harta itu kecil. Nabi tidak pernah bicara masalah wasiat harta kepada orang anak-anaknya. Tapi wasiat iman. Nak Yakub waktu mengatakan kepada anak-anaknya, apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di? Kalau aku meninggal siapa yang kalian sembah? Anaknya semua jawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Ya ayah, tetap kami sembah Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelummu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, kami sembah Tuhan itu. Terus-terusan diwasiatkan tauhid, wasiatkan berpaling dari Allah. Ini wasiat. Makanya sering-sering dengan anak, dudukkan anak. Aku tak sempat tiap hari anak di Bandung satu, Jogja satu. Begitu pulang hari raya dudukkan. Ini kalau ayah meninggal, pertama, jangan tinggalkan salat. Jangan lawan ibumu. Ya, berdoalah untuk kami. Jangan begini, jangan begitu. Lakukanlah ini, lakukanlah itu. Banyak-banyak bersedekah. Yang tabir-tabir benar. Menyoperlah tulis, mak. Tulis. Ya, tulis. Jangan kerja di tempat haram. Jangan lamar ke sini, jangan lamar ke situ. Kerana ayah sudah pernah lamar enggak lulus. Ini yang lain. Yang lain cerita. Yang tak hati nanti. Jadi wasiatkan iman. Ini yang dimaksud. Sebelum melakukan perjalanan, kumpulkan. Kasih tahu, tulis, jangan berantam, jangan bagilah warisan dengan hukum Allah. Itu lebih didengarkan oleh anak. Ini orang bicara hanya bicara masalah harta, hanya menyolong mati. Nyan tanah belah dia sampai ngaji gani nyan tanah tanya. Kau ukur balik kapur belah baik lebih semeter, nyan 700 lebih semeter. Baik kurang. Nyan tanah belah ni sampai kuburannya, itu yang kita bicara. Sedangkan itu malah menyebabkan mudaratnya kita. Artinya harta itu kadang-kadang membuat anak-anak kita bertikai, tapi iman yang kita wasiatkan membuat mereka damai. Salah satu wasiat yang jangan tinggalkan Bapak Ibu, nasihati anak-anak kita untuk membagi warisan dengan hukum Allah. Kalau tidak, hancur keturunan kita. Terjadi pemutusan silaturahim terbesar ketika orang tua tidak mewasiatkan tentang menegakkan hukum Allah setelah dia meninggal. Cukup ramai orang memakai gara-gara wasiat, gara-gara warisan tidak dibagi dengan hukum Allah. Itu ada yang sampai lempar-lemparan. Pak kecil sudah sering lihat orang lempar-lemparan gara-gara hanya bagi warisan. Jadi ini hati-hati hal seperti ini. Maka sebelum melakukan perjalanan haji, perjalanan ke mana yang jauh-jauh, beri wasiat. Sebelum umrah kumpulkan, kasih wasiat. Kalau kami tidak kembali, maka dengarkanlah ini. Jangan musuhi adikmu. Atau kalau ada anak yang cacat, kasih tahu, peliharalah dia sebagaimana kami memeliharanya. Sayangilah isteri-isteri kalian sebagaimana ayahmu hari ini menyayangi mama. Ya. Itu semua dibicarakan. Jadi jangan asal pergi saja cuma lambai tangan. Yang diingat apa? Mak, kedua asam sunti. Oh nyo, hai asam sunti ketinggai. Asam sunti yang diingat sebelum umrah. Ke mama diingat. Itu tidak perlu dibicarakan terlalu panjang, tapi iman ini perlu dijaga. Makanya berwasiatlah setiap hari. Tulis wasiat itu. Sampai Rasulullah mengatakan jangan lewat dari 2 malam kecuali wasiat telah engkau persiapkan di tempat tidurmu. Artinya ada tulisan yang kita persiapkan. Ini penting sekali wasiat. Berikutnya, nanti kita beri waktu untuk bertanya jawab. Sedikit lagi, mungkin 1 atau 2 lagi. Adab berikutnya adalah al-istikhlaf. Istikhlaf itu yang bagi lil mar'i ay yastakhlifa ala ahli baitihi ma yaqumu ala umurihim wa qata' hawaijihim. Sebelum berangkat perjalanan jauh, itu berikan
tampuk kepemimpinan. Artinya percayakan kepada salah satu untuk memimpin di rumah yang kita tinggalkan. Jadi kalau ada anak tertua, kasih tahunya semua urusan, kalau ayah pergi selama umrah, abang, apa-apa urusan keputusan sama abang, sama si abang. Itu istikhlaf, menggantikan khilafah, menggantikan khalifah, menggantikan pimpinan. Nah, ini sangat perlu supaya menyelesaikan masalah. Kalau tidak ada pimpinan, maka mereka merasa tidak taat karena enggak ada yang ditunjuk. Kalau sudah ada yang ditunjuk, pasti kalau terjadi sesuatu di belakang kita, ini mereka akan merasakan abang yang tunjuk orangnya, so tanggung jawab, masalah tanah, masalah ini semua tanggung jawab abang. Maka perlu istikhlaf sebelum melakukan perjalanan jauh. Wasiatkan ke anak kita ini, apapun urusan apa saja ayah setelah pergi, abanglah yang menanganinya. Karena kita enggak tentu Pak nyawa. Kemarin yang umrah, termasuk makcik saya, itu makcik saya itu yang meninggal dengan suaminya sekaligus. Itu adik kandung ayah saya. Pertama suaminya meninggal sedang ihram dalam mobil, habis ketika sudah ihram meninggal, serangan alih jantung, tiba-tiba meninggal. Istrinya makcik saya ni menangis seterusan, wall hotel klik laju-laju 3 hari nangis seterusan karena tidak terduga-duga suami meninggal. Hari ketiga setelah suami meninggal, beliau meninggal. Dua-duanya dimakamkan di Mekah. Tidak sempat pulang. Makanya ada orang pede sekali, mau dibawa pulang apa? Cerik kuning apa cerik merah? Yang ini berapa liter zam-zam, yang ini berapa kurma. Terlalu pede. Sampai ke sana dead semua. Enggak pernah pulang lagi. Makanya hati-hati, perjalanan jauh bisa merenggut nyawa yang kita tidak sempat mempersiapkan anak kita, keturunan kita dengan agama yang baik. Maka terjadi kebingungan kadang-kadang anak, mak meninggal tiba-tiba, ayah meninggal tiba-tiba. Terjadi kebingungan, bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan. Tapi coba bayangkan kalau sudah kita persiapkan, wasiat sudah ada, lalu kita sudah tunjuk apapun nanti urusan sama abang, semua beres belakang kita. Disinilah perlunya mempersiapkan perjalanan jauh. Kemudian adab berikutnya, tarkun nafaqah lil ahli, meninggalkan nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan. Itu adab dalam melakukan perjalanan. Jadi pergi itu tinggalkan nafkah bagi mereka yang belum sanggup mencari nafkah. Walaupun urusan berdakwah, tetap nafkah itu wajib. Memberi nafkah wajib. Kita pergi dakwah tetap wajib nafkah. Jangan sampai pulang dakwah isteri minta cerai. Ini ada pengalaman, Pak. Ada pengalaman kita dakwah, kita khurud kadang-kadang sampai 40 hari, enggak tinggalkan nafkah, isteri hancur-hancuran dengan anak di rumah, pulang dia minta cerai, padahal kita siapkan dakwah ke orang tapi lupa berdakwah kepada keluarga sendiri. Ini bahaya. Artinya bukan dilarang dakwah, persiapkan nafkah. Kalau kita hidup di dunia sahabat, mungkin kita aman. Kalau kita hidup di dunia sahabat, mungkin kita aman, Pak. Kenapa? Gaya hidup sahabat, begitu seorang suami meninggal, maka keluarga yang syahid ini, itu beramai-ramai mereka tanggung nafkahnya. Bahkan kemudian mereka menawarkan diri untuk menjadi pengganti dari suami yang syahid ini. Tapi banyak istri kalau suaminya sudah syahid tidak mau kahwin lagi. Kenapa? Karena mereka merindukan berkumpul kembali dengan suaminya. Karena istri kalau sudah menikah lagi, setelah suaminya pergi atau meninggal dunia, dia menikah lagi. Ini pernah ditanya oleh Rasulullah, dalam hadis riwayat Abu Qatadah disebutkan bahwa seorang Abu Qatadah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, seorang istri yang sudah meninggal suaminya lalu dia nikah lagi, bagaimana nasibnya di akhirat? Rasulullah menjawab, hiya li akhiri zawjiha, istri ini milik suaminya yang terakhir. Jadi kalau suami pertama saleh meninggal, kalau mau bertemu kembali dengan suami ini sama-sama dalam surga, maka dia tidak akan menikah lagi. Maka banyak dulu istri sahabat tidak mau menikah lagi kalau suaminya saleh, apalagi sampai mati syahid. Jadi lambaian terakhir suaminya kita bertemu di surga Allah. Itu tidak lagi ada sebuah harapan besar, karena kemungkinan besar syahid. Tapi begitu meninggal, ditanggung nafkahnya udah semua. Itu gaya sahabat. Jadi mandum fikir ke janda, semuanya fikir, tanpa urusan nafsu, semuanya mikir.
Jadi kalau kita hidup di gaya seperti itu, mungkin kita aman Pak, tinggal kanan begitu saja kita pergi berjihad tinggalkan aman. Tapi kita hidup bukan lagi di zaman itu. Jangankan orang lain, yang wajib nafkah saja tidak mau kasih nafkah. Siapa yang wajib memberi nafkah setelah suami meninggal? Wali daripada suami. Kalau suami ini punya ayah, maka si kakek wajib tanggung nafkah kepada cucunya. Wajib tanggung nafkah kepada isteri daripada anaknya. Karena bukan terjadi perceraian, tapi meninggal. Ya. Enggak punya ayah, si suami punya abang kandung, maka abang kandung ini wajib kasih nafkah kepada keponakan-keponakannya. Sekarang apa yang terjadi? Hukum itu tidak lagi berjalan. Begitu suami meninggal, isteri cari nafkah sendiri, jualan lontong, apapun dia lakukan. Yang pudip anak ji, ini ibu ini yang pudip anak. Si suami punya abang kandung kaya, Masya Allah, punya adik kandung kaya, tidak peduli lagi kepada keluarga yang ditinggalkan oleh abangnya. Padahal itu dosa besar. Ya, dosa besar Pak. Berarti kita sudah melanggar syariat. Dan inilah yang terjadi hari ini. Makanya sayang sekali hari ini janda-janda menghidupi dirinya sendiri. Padahal saudara suaminya semua kaya-kaya. Nyan waktu meninggal rebut harta lo, yang bukan haknya. Kalau haknya okeylah. Ada yang mencoba melakukan pengelabuan. Jadi kadang-kadang abangnya punya anak laki-laki. Jadi kalau sudah punya anak laki-laki itu harta tidak kemana, habis asabah pada anak laki-laki. Tapi wali ribut mengatakan ada hak kami segala macam. Wali baru dapat hak dalam ilmu mawaris kalau tidak punya anak laki-laki. Baru dapat hak wali. Misal cuma punya anak perempuan. Kalau satu anak perempuan berarti 50, setengah daripada harta jatuh ke anak perempuan yang satu orang. Setengah lagi bagi ke wali. Kalau anak perempuannya melebihi satu orang, 2, 3, maka mereka bersyarikat 2/3. 2/3 harta untuk mereka bagi sama-sama. Berapa orang anak perempuan? 5, 7, terserah. Bagi dari 2. Sepertiganya baru hak wali. Kalau enggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, tidak tersentuh wali mendapatkan warisan. Maka kadang-kadang inilah yang tidak dijalankan dalam hukum syariat. Jadi, tinggalkan nafkah kepada keluarga yang mau ditinggalkan secukup yang kira-kira kita yakin bahwa mereka akan aman selama kita dalam perjalanan. Dan nafkah yang ditinggalkan itu adalah nafkah yang halal, bukan nafkah yang haram. Baik. Yang terakhir untuk malam ini, al-iqra' baina zaujat. Adab dalam melakukan safar. Kalau si suami punya isteri melebihi satu orang, maka adabnya dia melakukan undian. Isteri mana yang dibawa? Ini dilakukan oleh Nabi. Setiap kali Nabi berjalan safar, apakah perjalanan perang atau ke satu daerah yang lain, Nabi melakukan undian. Jadi undiannya dilakukan di antara para isteri. Yang sudah pergi minggu yang lalu, bulan yang lalu tidak pergi lagi. Yang diundi hanya yang belum pergi. Begitu gaya Nabi kalau punya istri lebih daripada satu orang. Tapi kalau cuma istri satu orang, nggak perlu lakukan undian. Jadi undian ji waktu dikocok, pergi tidaknya hanya boleh. 3 kendang pergi, 3 kendang tidak perlu. Ya. Kalau perlu bawa kemana-mana lebih bagus bawa istri Pak. Pergi ke hotel seminar bawa istri. Kenapa? Lebih terjaga. Kalau tidak nanti terpincut dengan istri orang. Lebih baik bawa isteri. Ibu-ibu pegah apa? Mbak Raka akan dengar ustaz pegah. Yumeh long nak dengar. Ni. Nyo nejak Jakarta, Singapura, Thailand nejak kerana le sosok nombor empok ini. Itu bawa isteri Pak. Sebagaimana mereka membahagiakan kita di rumah, bahagiakanlah mereka di luar rumah.